Selamat siang pemirsa Medcom TV. Saat ini kami berada di gedung Pemda Kabupaten Sumedang dan kebetulan saat ini kami bersama Ketua GNFKPPI Kabupaten Sumedang, Bapak Faisal, didampingi Dewan Penasehat, Ketua Dewan Penasehat Pak Agus Rasidi. Kami berbincang-bincang dulu dengan Bapak Ketua. Pak, selamat siang Pak. Siang. Iya. Hari ini ada rencana audiensi ya. Ya. Konteksnya apa nanti rencana yang akan disampaikan ke Pak Bupati? Terima kasih. Selamat siang. Kami saat sekarang ini menerima undangan untuk audiensi sesuai permohonan kami untuk beraudiensi dengan Bapak Bupati Kabupaten Sumedang. Kami saat sekarang ini akan memberikan informasi program perencanaan dari GMFKP Kabupaten Sumedang untuk tahun 2001. Di satu sisi juga kami saat sekarang ini dalam waktu dekat mempunyai program untuk kegiatan bakti sosial. Dengan program ini sejauh mana Pak sebagai Dewan Penasehat memberikan support? Ya, ini bagi saya tindak lanjut dari situasi yang memang rutin dilakukan oleh FKPPI. Karena sejak dulu memang ada perubahan orientasi dari kegiatan FKPPI menjadi lebih kepada sosial kemasyarakatan. Dulu saya ingat persis pernah membantu Dinas Kesehatan untuk operasi katarak. Lalu ada kegiatan lain yang sifatnya kerjasama terhadap bidang sosial. Jadi ini merupakan kegiatan yang memang bagi kami sangat baik untuk eksistensi FKPPI sendiri di mata masyarakat. Jadi itu memang sangat dianjurkan untuk membuat kegiatan seperti ini. Harapan Pak ke depannya Pak dari program sekarang, mungkin ada program menengahnya Pak? Ya, harapan saya mungkin ini harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan terlalu jauh lah. Saya sebagai Ketua Dewan Penasehat juga adalah Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang. Sehingga mungkin nanti akan kita coba kerjasamakan dengan PMI karena kita memang apalagi dalam kondisi epidemi COVID-19 ini stok darah berkurang. Tentunya ini kita perlu sangat bantuan dari kepedulian di masyarakat termasuk FKPPI untuk juga memberikan tambahan stok. Sampaikan kepada masyarakat Pak, bagaimana sih prosedur untuk donor itu, pendonor? Ya, saya rasa masyarakat yang memang masih ada kepedulian atau memang sudah reguler melakukan donor darah di markas PMI selalu terbuka 24 jam kapan saja, dan kami sangat memerlukan bantuan saudara karena stok pada saat mulainya epidemi COVID ini sudah menurun mencapai 50% dari biasanya. Mudah-mudahan program-program yang akan dijalani oleh GNFKPPI Kabupaten Sumedang dapat berjalan dengan baik. Pak Ketua, ada tambahan sedikit nih. Untuk audien ini Pak dihadiri oleh siapa aja Pak? Saya memang karena prosesnya juga mengikuti prosedur yang ada di protokol Kabupaten Sumedang. Kami hadir hanya 10 personil, terdiri dari Pak Agus selaku Dewan Penasehat, kemudian saya, ada Wakil Ketua Kang Leli, kemudian ada Wakil Ketua juga Pak Saiful, Wakil Ketua Pak Asep, kemudian Wakil Ketua Ibu Suri, ada Ibu Bendahara Teh Wike, ada Ketua Rayon Perwakilan dari Paseh Pak Haji Ari, dan juga Ketua Rayon Tanjung Sari Teh Lilis. Itu mungkin. Bu Miko, ini dalam organisasi tentunya pasti ada dari perwakilan kaum gender ya, kaum wanita. Motivasi apa Ibu larut di lembaga ini dan mungkin ada tujuan-tujuan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan saya untuk memasuki GMFKPPI yaitu organisasi TNI Polri, tiada lain saya untuk mengembangkan istilahnya
orang tua saya gitu ya, meneruskan perjuangan Bapak. Tidak lagi lihat kan ada wadahnya sebagai GMF KPPI. Kebetulan anggota sudah banyak, hampir kalau itu 12 juta, kalau memang yang aktif 150-an. Itu dari 17 rayon. Alhamdulillah. Motivasi apa Bu Ibu terjun di FKPPI ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti tadi sama apa yang disampaikan Ibu Wike, tentunya kami sebagai putra putri dari Purnawirawan ya TNI Polri, tentunya kami mempunyai sama tanggung jawab mungkin sebagai generasi untuk meneruskan apa yang orang tua kami, dan tentunya sebagai tugas untuk bisa mengembangkan dan juga untuk memajukan juga di khususnya di Kabupaten Sumedang. Untuk khususnya mungkin di FKPPI ini ajang silaturahmi yang mana di sini ada wadah untuk putra-putri TNI dan Polri, yaitu FKPPI. Jadi di sini mungkin kita yang paling diutamakan adalah untuk saling bersilaturahmi. Baik, kita tetap memberikan support dan dukungan ya untuk kemajuan FKPPI ke depannya. Pemirsa, terima kasih. Kami saat sekarang ini akan memberikan informasi program perencanaan dari GMF KPPI Kabupaten Sumedang untuk tahun 2001. Di satu sisi juga kami saat sekarang ini dalam waktu dekat mempunyai program untuk kegiatan bakti sosial. Untuk 2020 ini kami mempunyai kegiatan rutin di setiap hari pahlawan 10 November, di mana tahun-tahun sebelumnya dari mulai 2017, 2018, 2019 kami rutin melakukan pembersihan dan pengecatan di Taman Makam Pahlawan. Dan untuk tahun ini kami menindaklanjuti proses pembersihan dan rehabilitasi monumen Jenderal Besar Haji Abdul Haris Nasution yang berada di Desa Cijeruk, Kecamatan Pemulihan. Itu untuk yang kita dalam waktu dekat ini, dan saat sekarang ini mungkin akan kami sampaikan sebagai laporan kegiatan, dan mudah-mudahan mendapat fasilitasi karena kami merupakan organisasi kader yang selalu mengedepankan kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Bisa lebih merekatkan ikatan antara GMF KPPI dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Yang kedua, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran serta GMF KPPI yang selama ini telah turut serta menjadi bagian yang mendorong program pemerintah dalam mewujudkan Sumedang Simpati. Sangat terasa bantuan GMF KPPI selama ini kepada Pemda, terutama di saat pandemi COVID kemarin dan sebagainya. Mudah-mudahan segala bentuk curahan tenaga, pikiran, bahkan materi dari sahabat-sahabat GMF KPPI dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kedepannya kolaborasi antara GMF KPPI, sinergitas GMF KPPI dengan Pemda ini bisa lebih meningkat lagi dalam rangka memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumedang yang pada akhirnya bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah harapan kita bersama.
aktif di sebuah organisasi, melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa ini, melanjutkan cita-cita para pendirinya, tidak lain untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mesejahterakan masyarakat. Itulah sesungguhnya apa yang menjadi tujuan akhir kita berorganisasi dimanapun, termasuk di FKPPI ini, dan FKPPI telah hadir menjadi bagian yang ikut serta mewujudkan tujuan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, terima kasih atas informasinya yang disampaikan oleh Ketua GM berkaitan dengan perjalanan realisasi program dan kegiatan FKPPI selama ini. Dan tadi ada hal-hal yang khusus yang disampaikan bahwa FKPPI sangat konsen, sangat memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan sumber simpati. Begitulah, teruskan sumber simpati ke depannya, dan saya yakin semuanya sudah sangat memahami apa itu sumedang simpati, Sumedang yang sejahtera, maju, profesional, Sumedang sejahtera, agamis, maju, profesional dan kreatif. Sumedang yang sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, dan kreatif ekonominya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Harapan saya, GMPP akan terus memberikan sumbangsi terbaiknya untuk mewujudkan Sumedang sejahtera tadi. Kami ada program program rumah-rumah besar penanganan fakir miskin dan lansia. Jadi kalau ada di lapangan menemukan seperti itu, dikoordinasi dengan Puskesmas, Pusat Kesehatan Sosial di desa-desa, dan kami pun ada program rantang simpati untuk lansia yang sebatang kara, tidak punya keluarga dan tidak punya penghasilan. Ada juga program rumah tidak layak huni. Jadi kalau menemukan di lapangan, Pak Faisal, saya yakin bansos FKPPI diarahkan untuk hal seperti itu. Ada juga layak rawat, ini misi bisnis community. Nah, community ini termasuk FKPPI di dalamnya. Jadi digabungkan semua kekuatan akademisi, bisnis, community, government, pemerintah pusat sampai desa, dan media. Itu bersatu, insya Allah pembangunan akan semakin cepat, semakin mudah tercapai. Nah, itu tantangan pertama, tantangan target kita sangat tinggi, butuh bersama-sama dengan semua kekuatan untuk menghadapinya, mengatasinya. Karena sekarang Sumedang mau makalangan, mau ngarang-ngarang 5 tahun ini pertaruhannya. Kalau ini terlewati dengan baik, kedepannya insya Allah meletakkan fondasi, meletakkan dasar. Nah, kemudian tantangan kedua adalah tantangan kita sekarang di Sumedang ini banyak proyek strategis nasional yang kita harus hadir di dalamnya. Sampai telah hadir juga salah satunya di Renggak. Ini kan proyek strategis nasional juga itu. Renggak ini adalah kompensasi dari Jati Gede supaya karena irigasi Jati Gede tidak ada untuk Sumedang, dibuat Renggak itu untuk mengairi Paseh, Combean, Tomo, Wijaya ya. Sehingga bisa sebetulnya panen jadi 2 kali bahkan 3 kali panen. Ini bermanfaat. Sekarang sedang saluran tersiarnya apa? Yang bangunnya. Ya, jadi kita ingin bantu, ingin cepat. Terus saya koordinasi. Kan ini kurangnya. jadi kemudian duta besar yang kerang dengan Bupati Pak Faisal, Dubesnya. Ini katanya belum selesai masalah tanah sebagainya. Saya sangat respect kalau yang gitu karena bagian solusi menyelesaikan, bukan dari bagian masalah gitu. Dan kita mah jadi bagian solusi bagaimana masalah kita pecah bersama-sama karena akhirnya untuk kepentingan Sumedang. Jadi ada proyek strategi nasional, bagaimana masih bisa sampaikan dimanfaatkan untuk kemanfaatan masyarakat Sumedang. Jalan tol, ini 6 exit tol. Kita siapkan 6 destinasi wisata unggulan di tiap exit tol. Ada proyek nasional Jati Gede. Ada destinasi nasional adalah beberapa bendungan. Ada bendungan Cipanas, bendungan Sadawana. Kemudian ada Bandara Kertajati, walaupun
belajar lengkap, tapi berproses dengan kita. Nah, bagaimana tantangan ini bisa kita manfaatkan untuk kemajuan Sumedang. Contoh ada pada Kertajati, kita sekarang menyiapkan kawasan Buah Dua, Ujung Jaya, Tomo, Jati Gede, Buton Gede jadi kawasan industri. Ini kan dekat dengan bandara, dekat dengan akses jalan tol. Kemudian kita siapkan aerotropolis. Jadi kota metropolitan di sekitar bandara. Kita siapkan konsepnya. Bahkan 2 kali saya bicara di sini dengan Direktur Utama Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati. Karena kami ingin menangkap di awal, menangkap peluang tantangan ini. Jadi kami langsung dealkan nanti bandara itu memberikan kontribusi yang terbanyak untuk Sumedang, termasuk pariwisatanya. Sudah disiapkan. Ini menangkap peluang proyek strategi nasional. Di tantangan kita yang butuh kontribusi, butuh kebersamaan untuk menggapainya. Yang ketiga adalah tantangan pandemik ini. Kita bisa lolosnya dari pandemik ini yang katanya vaksin bulan Januari, berarti Oktober, November, Desember, jadi 4 bulan lagi. 4 bulan pun kalau vaksin ada itu mungkin kita yang keberapa bulan ya dapatnya. Karena 1.200.000 tenaga medis dulu ya, kemudian siapa. Jadi 1 tahun itu kalau Januari ada vaksin, untuk memvaksin Indonesia itu butuh waktu 1 tahun. Karena butuh tenaga kerja tenaga medisnya, peralatan dan sebagainya. Nah, kenapa saya sampai tantangan pandemi? Kita harus keluar dari ini dengan selamat. Tantangan pandemi COVID ini, kita kan dipilih Allah hadir hidup di era wabah. Berarti orang-orang pilihan siap nggak bertahan hidup mengatasinya. Yang terakhir tadi beberapa hal masalah Taman Makam Pahlawan, insya Allah menjadi bagiannya itu dicatat ya. Taman Makam Pahlawan Cimayor. Kalau sepengetahuan saya juga awalnya Pak Husein Yahya Saputra berubah itu. Pak Husein ini yang berubah wajah yang di awal. Ini bagus juga nanti kita ada perubahan juga seperti apa secara bertahap. Kemudian berkaitan dengan daerah otonom yang di Cijeruk, saya pun pernah lewat ke sana. Jalan sudah bagus kan sekarang. Dan sana ada TPS Cijeruk. Ini seperti apa konsepnya kalau ke depan dibuat semacam monumen apa yang bagus ya, bisa. Kalau mau upacara pahlawan sana, makanya terdengar pada dipublikasikan. Silakan dikonsultasikan dengan dan bagus seperti apa. Ya kalau itu kan biasa di lapang ya. Tapi karena pandemi nanti mungkin ada kajian khusus dari coding biasanya untuk hari pahlawan. Tapi kalau PP mau khusus saya sana. Khususnya, bahkan dikonsultasikan saja kepada pembinanya mana yang baik. Kemudian untuk permohonannya menjadi dewan penasehat, insya Allah terima kasih atas kepercayaannya. Sebenarnya insya Allah saya siap untuk itu. Mudah-mudahan memberikan warna bagi KPPI ke depannya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Termasuk info tadi, terima kasih. Jadi apa yang kita buat dengan pusat ini bagusnya kita manfaatkan untuk kemajuan Sumedang maksudnya gitu. Diajar untuk di silaturahmikan. Itu mungkin sebagai respon. Lagi terima kasih. Suri sehat. Kakak sehat. Untuk dari ketiga ini. Jangan nuhun ya kesadaran atas kerja Pak Aldi Agus terus hadir menjadi bagian yang membina anak muda. Nanti Pak Agus mau rawai. Nah, masalah hubungan sambung program silakan. Sambung program tadi kan udah dengan silakan lanjutkan maksud apa. Sambung program dengan PMI, sambung program dengan dinas mana dalam memberikan bantuan sosial apa atau kegiatan apa itu silakan sambung program untuk kemasyarakatan saja mendukung sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami putra putri purnawirawan dan putra putri TNI Polri di Nusantara pelosok negeri bersatu berlindung dalam
semangat bakti juang dari kami, pewaris Tamannya Tribrata, pelopor penguat sangat Pancasila, garda terdepan siap menjaga keutuhan NKRI, generasi muda FKPPI, solid kuat militan, garda terdepan siap menjaga keutuhan NKRI, generasi muda FKPPI, solid kuat militan. Kami putra putri purnawirawan dan putra putri TNI Polri di Nusantara pelosok negeri, bersatu berhimpun dalam satu panji, generasi muda FKPPI, mandiri dalam tekad kesatria, tampil semangat dalam berjuang, berbakti pada bangsa dan negara, pengabdian dan semangat bakti juang dari kami, pewaris Tamannya Tribrata, pelopor penguat sangat Pancasila.